Welcome to my channel. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Happy watching. Semalam dengan janda bab 42. Pak Sigit masuk rumah sakit. Nyonya Mirna merasa dunia di sekelilingnya berputar hebat. Mustahil wanita miskin itu keponakan pemilik perusahaan raksasa ini. Saya kira semuanya sudah jelas, kata Axel kemudian kembali duduk di kursinya. Pak Sigit, silakan Anda keluar bersama Nyonya Mirna. Urusan kita sudah sampai di sini. Tunggu. Pak Axel, saya masih ingin bicara. Bagi Pak Sigit panik. Jantungnya berdebar kencang. Mungkin masih ada waktu untuk mohon pengampunan. Tolong, jangan lakukan ini pada kami, Pak. Kami sama sekali tidak tahu kalau anak itu keponakan Anda. Sayang sekali, dia memang keponakan saya. Dia anak almarhum kembaran saya, ujar Axel ketus. Dan apa Anda bilang tadi? Maksud Anda jika Anda tahu Kiyak ini keponakan saya, Anda tidak akan berani mengaguminya, begitu? Pak Sigit tergagap takut. Saya tidak. Sepertinya keluarga Pangestu sangat kekurangan dalam nilai moral. Axel memotong ucapan Pak Sigit tanpa ampun. Axel tidak ingin mendengar alasan Pak Sigit lebih jauh. Seandainya pun Kia bukanlah keponakan saya, tidak benar jika putri Anda berusaha mencelakai wanita yang sedang hamil. Dan apa akibatnya sekarang? Senjata makan tuan. Cukup Pak Axel, cukup, bentak Pak Sigit akhirnya. Tensinya seolah naik dan niat awal ingin memohon pengampunan Axel pun sirna. Akui saja Pak Axel, ini semua permainan bisnis Anda dan Kaisar bukan? Kaisar pasti datang kepada Anda untuk meminta bantuan untuk menjatuhkan perusahaan saya. Jika saya boleh jujur, saya tidak terlalu peduli jika Kaisar bangkrut. Saya hanya peduli pada masa depan keponakan saya dan anak yang dikandungannya. Karena Kaisar masihlah suami dan ayah dari anak Kia, jawab Axel dingin. Nafas Pak Sigit memburu. Dahinya berdenyut keras hingga kepalanya nyaris meledak. Pak Sigit tidak menyangka situasinya akan berbalik seperti ini dan ia mendapatkan karma instan. Karena tidak ada yang bisa dinegosiasi lagi, Pak Sigit pun mencekal pergelangan tangan Nyonya Mirna dan mengeram. Ayo mah, kita pulang. Enggak sudi saya bertekuk lutut di depan pria arogan ini. Nyonya Mirna tersentak, ingin menarik lengannya lagi. Ia benar-benar tak ingin jadi gelandangan. Pak, kita bicarakan lagi ke Pak Axel. Kalau bisa, kita minta maaf langsung bersama Monica ke Ana. Mama nggak mau bernasib seperti Agus dan dia, Pak. Saya dan Kia tidak akan memaafkan kalian sekalipun kalian bersujud di bawah kaki saya, sahut Axel dengan ekspresi berbahayanya. Matanya memicing tajam menatap pasangan yang dulunya begitu terkenal di dunia bisnis itu. Silakan keluar, pintu ruang kerja saya terbuka lebar untuk Anda. Pak Sigit dan Nyonya Mirna hanya tidak bernafas pasrah. Mereka keluar dari ruang kerja dengan bahu merosot lesu, meninggalkan Axel tersenyum penuh kemenangan di kursinya. Itulah akibat kalau kalian macam-macam dengan keponakan saya. Tutur Axel kemudian kembali membaca laporan dari sekretarisnya seolah tidak terjadi apa-apa. Pak Sigit dan Nyonya Mirna kembali ke kedamaian mereka dengan wajah lesu. Monica yang sejak tadi menunggu kepulangan orang tuanya seketika mendekati mereka di ruang depan. "Pa, Ma, gimana?" desak Monica dengan sumringah. "Kita berhasil menghancurin Kaisar kan? Monica bisa balik lagi sama Kaisar." Nyonya Mirna dan Pak Sigit hanya bisa menanggapi pertanyaan Monica dengan senyum getir. Wajah keduanya pucat pasi, seperti melihat hantu di siang bolong. Monica menatap mereka dengan bingung. "Kenapa, Pak? Ma, kok kayaknya nggak seneng gitu?" Pak Sigit menarik nafas dalam-dalam. Dadanya sesak sekali. Bagaimana caranya menyampaikannya semua yang terjadi kepada putrinya? "Monica, nak, bukan Kaisar yang hancur, melainkan kita, keluarga Pangestu." Tubuh Monica spontan menegang mendengar pernyataan mengejutkan itu. Matanya mendelik tak percaya, dan Monica mengelutkan tangan untuk mengguncang bahu ayahnya. Ia histeris. "Pak, jangan bohong dong. Kok bisa sih? Gimana ceritanya?
Kan papa yang udah cabut sahamnya Kaisar, bukan sebaliknya. Ada campur tangan pihak ketiga Monica, ucap Nyonya Mirna lirih. Monica menoleh sambil berurai air mata. Pihak ketiga siapa, Ma? Maksudnya pihak ketiga ini membantu Kaisar. Nyonya Mirna mengangguk. Perusahaan Pak Axel, kamu kenal dia kan? Awalnya dia salah satu klien papa. Tapi dia malah menanamkan saham di perusahaan Kaisar dalam jumlah besar. Dan sebagai gantinya, dia mencabut seluruh sahamnya di perusahaan keluarga Pangestu. Apa? Kenapa dia ngelakuin itu? Apa hubungannya Kaisar sama Pak Axel, Ma? Pak? Monica berseru panik. Bayangan akan dirinya ditendang dari kediamannya sendiri dan hidup terlantau-lantu di jalanan membuatnya ngeri. Bahkan jika Monica masih bisa hidup di rumah besarnya, tanpa perusahaan sang ayah, mereka harus menjual barang-barang mereka untuk bertahan hidup. Papa dan Mama kenapa nggak ngomong sih? Ma, Pa, jawab Monica. Aku nggak mau jadi gembel. Monica, kita melawan orang yang salah, Nak. Mama dan Papa baru tahu kalau ternyata anak itu bernama asli Gia, keponakan Pak Axel yang hilang. Mustahil. Monica berteriak keras tepat setelah Pak Sigit mengungkapkan fakta mencekamnya itu. Tangis Monica menjadi-jadi. Semua orang di keluarga itu kebingungan mencari jalan keluar karena posisi mereka benar-benar tersudut. Nyonya Mirna hanya bisa menangis sambil menutupi wajahnya. Ada perasaan malu singgah di hatinya ketika mengingat segala kesombongannya terhadap keluarga Agus. Dan kini semuanya berbanding terbalik. Tuhan mengirimkan karma setara dengan apa yang mereka lakukan di masa lalu. Sementara itu, Pak Sigit hanya bisa menatap lantai dengan linglung. Kepalanya terasa penuh dan dadanya bergemuruh hebat. Tangisan serta jeritan Monica dan istrinya semakin memperburuk suasana hingga... Pa, Monica, Papa, Papamu, Nak. Monica tidak tahu apa yang terjadi. Karena di tengah-tengah kekatutan itu, dia melihat ayahnya memenangi dadanya dan ibunya yang berteriak memanggil-manggil namanya. Segera saja Monica berlari menghampiri ayahnya yang ambruk ke lantai, menyangga punggungnya supaya tidak membentur permukaan keramik. Papa, bangun, Pa. Papa kenapa? Seru Monica sambil menepuk-nepuk pipi Pak Sigit berulang kali. Nyonya Mirna memberingkan kepala suaminya di pangkuannya dan berkata cepat, Monica, cepat kamu panggil Pak Sopir buat bawa Papa ke rumah sakit. Cepat, Nak. Monica mengangguk patuh. Tanpa babi bu lagi, Monica bangkit dan bergegas keluar untuk memanggil sopir. Monica kembali bersama seorang sopir tak sampai 5 menit kemudian dan membantu mengangkat Pak Sigit masuk ke dalam mobil. Dengan demikian, Pak Sigit pun dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan medis. Monica dan Nyonya Mirna menunggu dengan cemas di ruang tunggu selagi dokter memeriksa kondisi Pak Sigit. Sudah setengah jam berlalu sejak Pak Sigit dirawat di ruang gawat darurat, sedangkan belum ada satupun tim dokter yang keluar. Monica menjatuhkan dirinya di kursi samping ibunya sambil mengikut jari. Kenapa sih keluarga kita apes gini? Udah jatuh, tertimpa tangga pula. Gimana kalau terjadi apa-apa sama Papa, Ma? Kita nggak bisa apa-apa tanpa Papa. Hus, Monica, kita doakan saja Papa untuk saat ini. Apa kamu nggak bisa diam sebentar? Ucap Nyonya Mirna dengan gengkel. Monica terus saja mengomel di saat dirinya kebingungan dari mana mendapatkan biaya pengobatan Pak Sigit. Monica menyilangkan tangan di depan dada dan menggerutu. Aku bakal kasih perhitungan ke Anama. Aku akan teror dia sampai dia mau bujuk Pak Axel buat ngembaliin perusahaan kita. Jangan coba-coba kamu, herdik Nyonya Mirna, menatap Monica tajam. Kamu nggak tahu siapa yang sedang kamu hadapi. Pak Axel bahkan sudah mewanti-wanti tindakan kamu. Dia nggak akan memaafkan kamu sekalipun kamu meminta ampun. Ya terus gimana dong, Ma? Emang Mama mau tinggal di kampung kayak Om Agus dan Tante Diah? Rumah kumuh dan kerja di ladang. Monica, kita pikirin Papa dulu. Papa sedang berjuang, Nak. Kita nggak bisa. Aku mau nemuin Ana sekarang juga. Setelah Monica seraya bangkit dari kursinya. Namun, sebuah panggilan masuk dan mengunci langkahnya di tempat.
Monica menengus frustasi, kemudian melihat nomor tak dikenal menghubunginya. Siapa sih? Pakai acara teror segala, nyepam aja. Halo, dengan Nona Monica ya? Salam kenal, saya Axel, paman Gea. Detik itu, rahang Monica jatuh seketika. Mendengar suara mengintimidasi dari seberang telepon membuat kuku-kukunya merinding. Anda dari mana Anda tahu nomor saya? Tanya Monica dengan suara gemetaran. Axel tersenyum kecil. Itu bukan hal yang sulit, Nona Monica. Saya bisa mendapatkan apapun yang saya mau hanya dengan satu jentikan jari. Monica menelan ludah. Tangannya gemetaran memegang ponsel. Mau apa Anda menghubungi saya? Tentu saja memperingatkan kamu supaya entah dari kehidupan Gea selamanya. Tutur Axel dingin. Jangan kira saya tidak tahu apa yang akan kamu lakukan kepada keponakan saya. Saya sudah menempatkan beberapa orang untuk mengawasi kamu dan keluarga kamu. Kamu tidak bisa apa-apa sekarang. Pak Axel, saya turut prihatin atas apa yang terjadi pada Pak Sigit hari ini. Namun, camkan baik-baik ancaman saya. Karena ini bukan sekedar gertakan. Saya bisa membuat hidupmu lebih sengsara dari ini. Jauhi Gea, titik. Tut, panggilan berakhir sebelum Monica sempat membalas ultimatum yang diberikan oleh Axel. Nyonya Mirna menggigil ketakutan mendengar percakapan Monica dan Axel di telepon. Ia mengangkat tangan putrinya dan menyeretnya duduk. Kamu dengar kan, nak? Lebih baik kita diam saja dan lupakan masalah Kaisar. Mama takut Pak Axel ancam kita pakai nyawa kalau kita nekat. Monica tak menjawab, hanya meneguk ludah saking takutnya. Tak lama kemudian, dokter keluar dari ruang gawat darurat bersama dengan beberapa suster yang membawa keluar kasur Kak Sigit yang masih tak sadarkan diri. Nyonya Mirna dan Monica langsung berdiri menghampiri sang dokter sambil menatap Pak Sigit dengan khawatir. Apa yang terjadi pada suami saya, Dok? Apa suami saya baik-baik saja? Tanya Nyonya Mirna dengan suara parau. Dokter mengembuskan nafas panjang kemudian menjelaskan kondisi Pak Sigit secara terperinci dan pertolongan yang telah ia lakukan padanya. Sekarang kondisi Pak Sigit sudah stabil dan kami akan memindahkan beliau di ruang gawat inap, lanjut dokter dengan wajah muram. Namun, sangat disayangkan, sepertinya Pak Sigit sedang dalam tekanan yang sangat parah dan mempengaruhi kondisi fisiknya. Dan dengan berat hati, saya ingin menyampaikan bahwa Pak Sigit mengalami stroke. Nyonya Mirna dan Monica luar biasa tertegun mendengar berita menyedihkan itu.